menjadi pastor militer dalam pasukan Bolshevik Ukraina, di mana terjadi tragedi pembantaian terus-menerus kaum Yahudi. Teman-teman tahu jawabannya apa? Otoritas Nazi membakarnya dalam oven manusia. Tanpa sadar, sebenarnya sifat Beato Emil ini mencerminkan banget Bhinneka Tunggal Ika loh guys. Lucunya, negara lain yang perang, kita yang sewot. Oh, ini perang agama, jadi saya pilih kubu A karena agamanya sama dengan saya. Aduh guys, mau sampai kapan kayak gini? Halo teman-teman semua, welcome back to Rock Riwayat Orang Kudus edisi 25 Maret. Hari ini kita akan membahas riwayat dari Beato Emilian Kovtun, martir Ukraina. Sebelum kita mulai, silakan share dulu video ini supaya semakin banyak orang dapat hidup kudus lewat teladan para santo santa. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai! Cerita bermula di Kosmas, Ukraina Barat sekitar akhir abad ke-19. Hiduplah seorang anak laki-laki bernama Emilian Kovtun dalam keluarga imam Katolik Yunani Ukraina. Oh ya, tentang imam Katolik yang berkeluarga udah pernah aku bahas sih di Rock sebelumnya. Buat teman-teman yang masih baru, jadi singkatnya, imam Katolik Barat atau Latin memang nggak boleh menikah. Tapi untuk imam Katolik Timur itu diperbolehkan dari seorang kepala keluarga guys. Dan gereja Katolik Yunani Ukraina ini termasuk salah satu denominasi Katolik Timur. Nah mungkin karena ayahnya ini adalah seorang imam atau pastor, jadi Emil punya pendidikan iman yang cukup dalam guys. Tak disangka ternyata dalam hatinya ia juga memiliki panggilan untuk menjadi seorang imam guys. Sehingga ia memutuskan untuk menempuh pendidikan imam di Kolose Santo Sergius dan Bacchus di Roma. Setelah bertahun-tahun pendidikan, laki-laki kelahiran 1884 ini akhirnya ditabiskan pada tahun 1911 dan mulai bertugas di paroki Galicia, Ukraina. 8 tahun setelahnya, ia ditugaskan untuk menjadi pastor militer dalam pasukan Bolshevik Ukraina. Sedikit informasi nih guys, buat yang bingung apa sih pastor militer itu? Jadi pastor militer adalah pastor yang bertugas melayani umat Katolik yang menjadi anggota militer suatu negara. Mereka benar-benar mengikuti pelatihan militer layaknya tentara-tentara lain guys. Misalnya di Indonesia, salah satu pastor militer kita adalah Kolonel Pastor Yosep Maria Marcelinus Bintoro yang saat ini berdinas di TNI Angkatan Udara. Oke lanjut ya, pastor kelahiran 20 Agustus ini kemudian dipindah tugaskan menjadi imam paroki di gereja Santo Nikolas, desa Peremysliani di pinggiran kota Lviv. Di desa ini ada sekitar 5.000 penduduk dan sebagian besar orang Yahudi guys. Kedatangannya sebagai imam paroki membawa perubahan besar di tengah umat. Aktivitas pastoral mulai digerakkan sehingga kehidupan pelayanan di paroki berangsur meningkat. Pelayanannya juga ia istimewakan kepada orang-orang miskin dan anak-anak yatim piatu. Ia menerima siapa saja yang mengetuk pintu rumahnya tanpa memandang agama, suku, ras, mau dia agama Yahudi, Kristen, orang Polandia, orang Ukraina, orang Rusia, semuanya diterima. Nah, tantangan mulai datang ketika tahun 1933 Jerman dikuasai Nazi. Kita tahu kan ya, Nazi yang dipimpin Adolf Hitler ini sangat diskriminatif terhadap kaum Yahudi. Hak-hak mereka dirampas dan banyak dari mereka dijadikan objek eksperimen guys. Bahkan ada suatu masa dari tahun 1941 sampai 1945 di mana terjadi tragedi pembantaian terus-menerus kaum Yahudi yang dinamakan Holocaust. Di masa ini, Jerman sedang terlibat dalam Perang Dunia Kedua dan menginvasi banyak wilayah di sekitarnya, termasuk juga Ukraina. Mau nggak mau, kebebasan masyarakat menjadi terbatas, terutama masyarakat Yahudi. Banyak yang ditangkap tanpa alasan, bahkan istilahnya siapa saja yang menjadi Yahudi itu siap-siap dipenjara deh. Nah, Pastor Emil sangat menentang kebijakan politis ini guys. Namun ia melawan gak terang-terangan, tetapi dengan smooth, yaitu menyembunyikan orang-orang Yahudi di dalam rumahnya. Dan ternyata banyak di antara mereka yang justru tergerak untuk dibaptis karena terkesan pada figur Pastor Emil. Sayang, trik Pastor Emil ini nggak bertahan lama guys, sehingga ia ditangkap oleh Gestapo atau polisi rahasia Nazi sekitar bulan Desember 1942, lalu dipenjara di Lviv. Pastor Emil ya, kamu tahu nggak kalau pembaptis seorang Yahudi itu dilarang? Kalau sekarang saya kasih kamu kesempatan, saya lepaskan kamu masih mau membaptis mereka? Teman-teman tahu jawabannya apa? Pastor menjawab, tentu saja.
Gokil nggak tuh? Dan karena keteguhan inilah, maka pastor kemudian dideportasi ke kamp konsentrasi Majdanek bulan Agustus 1943. FYI, sebenarnya kalau sudah dia ditahanan di kamp konsentrasi itu kemungkinan besar pasti check out sih guys, atau wafat. Sangat sulit untuk keluar hidup-hidup, sehingga keluarga pastor banyak yang berusaha ingin membebaskannya. Uniknya, pastor justru menulis surat kepada mereka, "Tolong jangan. Kemarin mereka membunuh 50 orang. Jika saya tidak di sini, siapa yang akan membantu mereka menanggung penderitaan seperti itu?" Heroik banget loh. Dalam situasi hidup atau mati seperti ini, dia masih bisa memikirkan orang lain. Bahkan ya guys, di dalam penjara selagi dia bisa, dia akan merayakan Ekaristi dan terus memberikan sakramen taubat bagi setiap orang yang meminta. Pastor Emil sendiri menulis pengalamannya di kamp konsentrasi seperti ini guys. "Selain surga, ini adalah satu-satunya tempat yang saya inginkan. Di sini kita semua sama. Polandia dan Yahudi, Ukraina dan Rusia, Estonia dan Latvia. Saya satu-satunya pastor. Ketika saya merayakan liturgi, mereka semua berdoa, masing-masing dalam bahasanya sendiri. Bukankah Tuhan mengerti semua bahasa?" Dan pada akhirnya keberadaan pastor dinilai perlu dihilangkan, sehingga otoritas Nazi membakarnya dalam oven manusia pada tanggal 25 Maret 1944 dengan pesan terakhir yaitu, "Berdoalah bagi mereka yang telah menciptakan camp dan sistem ini. Mereka hanya butuh doa." Pastor Emil kemudian dibeatifikasi oleh Paus Yohanes Paulus II tahun 2001 saat kunjungannya ke Ukraina. Wah teman-teman, keren banget kan ya pengalaman kemartiran Beato Emil. Nah, kita bisa banget nih belajar tentang persatuan dari beliau. Beliau semenjak tugas pastoral sampai wafatnya tidak pernah membeda-bedakan. Kamu agama apa? Yahudi bukan? Kamu non-Kristen? Kamu umatku? Kamu bukan umatku? Gak pernah guys. Beliau bahkan dalam salah satu suratnya menegaskan kalau kita semua sama. Tanpa sadar, sebenarnya sifat Beato Emil ini mencerminkan banget Bhinneka Tunggal Ika loh guys, yang berbeda-beda tapi tetap satu. Sayangnya, belakangan ini sepertinya persatuan kita sebagai umat manusia sedang terkoyak dengan adanya perang di mana-mana. Perang Israel-Palestina, Ukraina-Rusia, dan lain-lain. Lucunya, negara lain yang perang, kita yang sewot. Banyak yang dukung kubu ini, kubu itu, padahal bisa jadi kita juga nggak tahu akar permasalahannya apa. Bahkan ada yang dukung salah satu kubu dengan alasan, "Oh ini perang agama, jadi saya pilih kubu A karena agamanya sama dengan saya." Aduh guys, mau sampai kapan kayak gini? Perang itu sangatlah melukai kemanusiaan dan kita patut untuk menolaknya. Perang yang manapun itu. Namun yang lebih penting adalah kesatuan bangsa kita sendiri. Jangan sampai konflik bangsa lain mempengaruhi kesatuan dalam negara kita sendiri. Kita nggak bisa ngatur negara lain guys, tapi at least kita bisa berkontribusi untuk terus membangun perdamaian di tengah bangsa kita sendiri. Pastor Emil bukan orang Indonesia, tapi beliau menampakkan Kebhinneka Tunggal Ikaan di dalam setiap langkahnya guys. Inilah yang patut kita contoh. Walaupun mungkin latar belakang agama, suku, ras kita berbeda-beda, tapi kita semua sama. Kita adalah saudara dalam kemanusiaan. Oleh karena itu, teman-teman, mari dengan bantuan doa dari Beato Emil Jankowicz, kita terus memperjuangkan persatuan dan perdamaian bagi dunia. Secara khusus juga bagi bangsa kita sendiri, yaitu Indonesia. Beato Emil Jankowicz, doakanlah kami. Amin. Oke guys, begitulah kisah hidup dari Beato Emil Jankowicz. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, teman-teman boleh like, subscribe, dan share untuk mendukung pengembangan channel ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di Rock edisi selanjutnya. Do pobachennya!